Salam damai sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan permintaan beberapa teman agar saya merekam kembali sharing live course yang pernah saya sharingkan pada Rabu 6 Mei 2020. Maka pada kesempatan ini saya ingin men-sharingkan kepemimpinan sekolah yang cerdas dan humanis, secara khusus bagaimana kita mengembangkan diri menjadi guru yang cerdas dan humanis. Langsung saja saya akan share screen. Menjadi guru yang cerdas dan humanis. Latar belakang topik ini saya angkat pertama menyadari banyak sekolah, terutama sekolah swasta yang mulai sulit untuk bersaing. Adanya penurunan jumlah siswa untuk beberapa sekolah swasta. Yang kedua, banyak sekali sekolah swasta yang tidak memiliki daya tawar. Hal itu terletak pada mana? Itu sesungguhnya terletak pada karakteristik yang kurang begitu jelas. Dan yang ketiga, bahwa lulusan sekolah di Indonesia kalah bersaing di dunia kerja. Keempat adalah menyongsong bonus demografi. Ada sebuah kesaksian yang disampaikan oleh salah satu calon orang tua siswa. Bunyinya sebagai berikut, langsung saja saya bacakan yang bagian saya stabilo kuning. Dari sanalah saya berpikir bahwa pandai dalam akademis saja tidaklah cukup, tetapi saya membutuhkan sekolah yang bisa membangun dan mendidik anak saya sehingga memiliki karakter dan budi pekerti yang bagus, yang bisa melekat kuat di dalam dirinya. Dan harapan saya itu ada di sekolah ini. Semoga anak saya bisa lulus tes masuk dan bisa menjadi siswa di sekolah ini. Amin. Ini adalah sebuah kesaksian dari calon orang tua siswa yang sangat berharap siswa anaknya diterima di sekolah swasta. Dalam hal ini sekolah kami. Nah, pentingnya karakter dan budi pekerti itu yang diharapkan oleh orang tua ini. Dan saya menambahkan satu juga kesaksian berikut ini dalam bentuk video yang saya rekam pada saat wawancara orang tua siswa. Nah, dari kesaksian ini, orang tua ini juga memilih sekolah karena sekolah itu mempunyai pendidikan karakter. Pentingnya karakter dan budi pekerti saat ini menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Karena itu, pekerjaan besar yang dihadapi di dalam kepemimpinan sekolah, bagaimana mendesain sekolah menjadi sekolah yang cerdas dan berkarakter, dan itu berawal dari gurunya. Nah, maka tujuan pada pertemuan pertama sesungguhnya ada 3 pertemuan. Pertemuan pertama ini, pertemuan kedua itu terkait dengan kurikulum, dan pertemuan ketiga terkait dengan pengelolaan. Kita memiliki skala prioritas di dalam membuat sebuah program pengembangan guru. Kita tahu banyak sekali saat ini di era pandemi, pengembangan guru, kompetensi guru, banyak tawaran-tawaran dilakukan secara daring. Tapi kita harus bisa memilih mana yang bisa menjadi sebuah prioritas. Yang kedua, guru mampu merancang langkah-langkah pengembangan kompetensi spiritual, profesional, pedagogi untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Yang ketiga, guru mampu mengambil peran sebagai model dan fasilitator. Model dan fasilitator. Model itu contoh, model itu teladan, dan memfasilitasi.
bukan lagi menggurui, tapi menjadi fasilitator. Nah, saya melihat atau mengambil sebuah pembatasan. Yang saya maksud cerdas di sini sebenarnya adalah setiap sekolah mempunyai standar kompetensi minimal, ketuntasan minimal, kriteria minimal. Yaitu yang standar kriteria minimal seperti apa, itu sebenarnya ukuran cerdas yang bisa diukur. Dan saya menambahkan itu lebih kepada dalam hal ini adalah lebih pada pengembangan logical thinking. Nah, sehingga nanti guru di dalam proses pembelajaran harus mampu membuat mendesain pembelajaran yang lebih mengutamakan pada C4, C5, dan C6. Sementara humanis dalam arti begini. Profesor Dr. Driarkarya, filsuf Indonesia, mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan itu atau sekolah itu adalah memanusiakan manusia atau manusia yang semakin manusiawi. Itu. Master Cheng Yen mengatakan ini adalah sebuah sikap mental welas asih, dan Ki Hajar Dewantara mengatakan sebuah sikap ingarso sung tulodo, ketika di depan bisa memberikan teladan, ing madya mbangun karso, ketika berada di tengah-tengah itu mampu membangun kehendak, dan tuturi handayani, ketika berada di belakang mampu memberikan semangat, bukan menusuk. Nah, itu sebenarnya pembatasan dari humanis atau karakter. Nah, sebenarnya antara cerdas dan humanis itu saya analogikan dengan atlet angkat besi. Ini adalah Eko Yuli Irawan, peraih emas di SEA Games di Manila tahun 2019. Cerdas itu ibaratnya beban sebelah kanan, dan humanis atau karakter itu beban sebelah kiri. Maka ketika terjadi keseimbangan, itu akan mampu mencapai sebuah prestasi terbaik. Antara cerdas dan karakter itu harus seimbang. Sebenarnya cerdas dan humanis atau berkarakter itu sudah terungkap dan eksplisit diungkapkan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita dengan 4C, yaitu kreatif, kolaboratif, critical thinking, dan communication. Dan ditambahkan lagi compassion, dan yang ke-6 itu adalah komputasi. Nah, hal ini pun sebenarnya sudah ada di dalam standar kompetensi, standar nasional pendidikan, secara khusus ada di standar kompetensi lulusan. Nah, di setiap sekolah pasti mempunyai sebuah rumusan visi, misi, profil lulusan atau tamatan. Itu sebenarnya menunjukkan seberapa fokus, seberapa dalam, seberapa besar kita memperhatikan antara intelektual akademik dengan karakter. Di dalam visi misi sekolah itu nampak jelas. Kalau tidak nampak, maka ini yang harus diolah. Di profil tamatan, profil lulusan ini harus menjadi sangat jelas. Saudara, mari kita melakukan refleksi sebentar. Kalau kita melihat hasil ujian nasional beberapa tahun lalu, dan kita hubungkan dengan konteks sekolah swasta yang tadi mengalami sebuah penurunan, sebenarnya ada yang namanya sebuah perbandingan berbanding lurus. Bahwa menurunnya jumlah siswa itu karena menurunnya jumlah hasil UN. Dan hasil UN ini kalau kita lihat berbanding lurus dengan hasil uji kompetensi guru. Artinya apa? Kompetensi guru mempengaruhi hasil sebuah proses di dalam sekolah, dan itu akan mempengaruhi minat antusiasme masyarakat atau siswa. Nah, hal itu direfleksikan di dalam sebuah simposium nasional oleh LPK, Lembaga Pendidikan Katolik, pada awal Januari 2020 di Universitas Sanata Dharma. Kebetulan saya diberikan hasil dari simposium itu, dan itu menunjukkan sebuah perbandingan berbanding lurus bahwa antara penurunan jumlah siswa, dalam hal ini ketika saya bicara sekolah swasta, itu sebenarnya banyak sekali dipengaruhi oleh memang hasil dari proses anak, dan itu dipengaruhi oleh apa? Hasil uji kompetensi guru yang diungkapkan memang kekurangan-kekurangan atau kelemahan sumber daya manusia guru diungkapkan di dalam simposium nasional tersebut. Nah, kalau kita perhatikan,
Kalau kita perhatikan dari grafik nilai rata-rata hasil uji kompetensi guru, itu kelihatan banget bahwa rata-rata pedagogi itu di bawah 60 dan profesi atau keilmuan 63 itu paling besar di Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa 5 semua. Nah, kalau uji kompetensi guru pedagogik dan profesional guru keilmuan guru seperti ini, maka kita bisa mengerti mengapa hasil ujian nasional kisarannya seperti tersebut 45, 45, 51, 50, 51. Nah, yang 45 itu adalah SMP, yang 45,69 itu adalah SMA jurusan IPS, yang 51 itu IPA, yang 50 bahasa, yang 51 SMK. Artinya berbanding lurus dengan uji kompetensi guru. Nah, ini adalah singkat saja latar belakang pada waktu konferensi atau simposium nasional sekolah Katolik tahun 2020. Di situ dibahas 3 topik besar, guru, kurikulum, dan LM itu adalah learning management atau tata pengelolaan. Dan juga ini sebanding atau sependapat dengan apa yang ditulis oleh Nanang Martono dan teman-teman, bahwa terjadi sebuah kecenderungan kematian sekolah swasta karena secara regulasi tidak mendapatkan sebuah persamaan kesederajatan dengan sekolah negeri. Tabel 10 persoalan lembaga pendidikan Katolik di Indonesia terkait dengan guru yang saya coba rangkum dari hasil simposium nasional tersebut. Persoalan pertama adalah guru mengajar secara konvensional. 2, guru susah berubah. 3, kompetensi spiritual guru rendah. 4, keteladanan guru rendah. 5, guru kurang ahli pada bidang ajarnya. 6, guru kurang fokus pada siswa tetapi lebih administrasi. 7, kesejahteraan guru yang masih rendah. 8, penguasaan guru terhadap IT rendah. 9, seringnya ganti guru. Dan 10, yayasan tidak bisa mengelola sekolah. Ini adalah persoalan yang coba saya buat urutan dari 1 sampai 10. Dan memang yang nomor 1 itu berarti paling tinggi, paling banyak dihadapi oleh lembaga pendidikan Katolik. Apakah lembaga pendidikan swasta lainnya mengalami hal yang sama? Saudara-saudara bisa refleksikan sendiri. Nah, menurut saya kita mesti membuat sebuah grand design bagaimana sekolah cerdas dan humanis. Ada 3 topik yang coba saya refleksikan. Yang pertama adalah guru. Guru itu harus cerdas dan humanis. Lalu yang kedua, guru yang cerdas dan humanis itu harus mampu menghidupi kurikulum, kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler yang humanis dan cerdas juga. Di dalamnya itu terkandung standar isinya itu cerdas dan humanis. Lalu yang ketiga, leadership dan manajerial, pengelolaan, eksekutif. Ini tataran wakil kepala sekolah, dan yayasan harus juga mempunyai kompetensi cerdas dan humanis. Nah, kita mau melihat yang pertama, bagaimana guru yang cerdas dan humanis abad 21, ini ada 3 topik. Pertama, guru itu harus humanis, lalu profesional, dan mempunyai kompetensi pedagogi yang berkualitas. 3 kompetensi inilah yang sebenarnya amat sangat penting untuk dipunyai guru. Nah, bagaimana kompetensi itu masing-masing bisa lebih real? Dalam refleksi saya, guru yang humanis itu adalah guru yang mempunyai kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual, di sini saya mencoba menggabungkan antara kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Parker mengatakan, yang sering dilupakan dan jarang disadari oleh guru adalah bahwa ia sebenarnya sedang mengajarkan dirinya sendiri, hidupnya sendiri. Jadi yang namanya bidang studi, keilmuan, materi pembelajaran itu lebih sarana yang disampaikan guru. Maka kita tidak heran jika kita mengingat guru-guru kita zaman dulu bukan apa yang diajarkan, tetapi bagaimana dia mengajarkan, bagaimana karakternya, bagaimana sikapnya. Dan kalau di sekolah kami ada buku yaitu Pedoman Guru Humanis, bagaimana menjadi guru yang humanis. Nah, saya mencoba untuk merefleksikan
ada 5 mentalitas dasar bagi seorang guru supaya menjadi guru yang berkarakter atau humanis. 3 saya ambil dari refleksinya Nouwen dalam sebuah buku spiritualitas dalam dunia sekuler. Nouwen mengatakan, seorang pribadi yang humanis, yang berkarakter, haruslah mempunyai sumber rohani yang tidak pernah kering. Apapun agama Anda, kepercayaan Anda, harus mempunyai sumber rohani yang tidak pernah kering, yang terus ditimba, digali. Lalu yang kedua, mempunyai kemampuan yang reflektif. Aristoteles mengatakan hidup yang tidak pernah direfleksikan adalah hidup yang tidak layak dijalani. Yang dimaksud refleksi itu adalah guru mampu menuliskan, melihat kembali apa yang sudah dilakukan, diajarkan. Mana kekurangannya, mana yang sudah bagus, dan bagaimana dia meningkatkan, memperbaiki kekurangannya. Sehingga dari hari ke hari mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk apa? Untuk membedakan roh discernment di sini. Sehingga ketika siswa mengalami kesulitan, dia sudah tahu, oh siswa saya mempunyai kesulitan. Dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan yang ketiga adalah beralasa atau compassion. Man for others, rela berkorban. Dia berani untuk berkorban demi siswanya, demi peserta didiknya. Tentu guru yang berbela rasa ini guru yang empati, guru yang menjadikan kegagalan siswa sebagai kegagalannya. Maka dia tidak ingin siswanya gagal dan berusaha bagaimana supaya sukses. Dan yang keempat, itu dari Paulo Freire, saya ambil adalah sebuah mentalitas teachable, rendah hati, yaitu guru yang mau belajar, mau diajar, dan mau mengajari. Ini sebenarnya guru yang visioner ini, guru yang seperti ini. Jadi rendah hati, tidak sok tahu lah, tidak merasa cukup pintar. Wah, gue sudah mengajar sekian puluh tahun, jadi saya nggak perlu lagi belajar. Dan yang terakhir, kelima, itu adalah mentalitas totalitas. Master Cheng Yen mengatakan sepenuh hati, atau istilah lain integritas, ketulusan, keikhlasan. Harus ikhlas, harus tulus, harus sabar. Di sini terjadi hal yang sangat penting, keteladanan. Inilah 5 mentalitas dasar untuk guru yang menurut saya menjadi sebuah kekayaan, kompetensi spiritualitas dari guru. Pertama, sumber rohani yang tidak pernah kering, reflektif, bela rasa, teachable, dan totalitas, saudara. Nah, maka bagaimana kita bisa mengembangkan 5 kompetensi mentalitas dasar itu? Pertama, di setiap sekolah ataupun di lembaga Anda silahkan membuat melakukan renungan pagi, bisa baca kitab suci, bisa baca Al-Quran. Ini sangat amat penting sebagai upaya menimba kekuatan rohani. Retret, mundur dari keramaian untuk apa? Melihat kekurangan kita, lalu menemukan bagaimana kita memperbaiki kekurangan. Rekoleksi, ini bisa sebagai hari studi sebulan sekali. Mendengarkan ceramah dari pendiri atau para ulama. Kalau di tempat kami mendengarkan ceramah master, ibadah rutin, perayaan hari besar, dan seterusnya. Dan Anda bisa mendesain lagi. Nih, ini adalah mindfulness time ya, saudara-saudara. Nah, refleksi atau discernment ini penting. Hal kedua, menuliskan setiap kejadian yang dialami selama 1 hari. Dibicarakan dengan kepala sekolah apa yang sudah terjadi di kelas dan seterusnya. Ini jika ini sangat bisa dilakukan, ini menjadi hal yang sangat baik sekali. Saya sebagai kepala sekolah melakukan ini dengan mengundang guru secara periodik, apa yang menjadi kesulitannya, bagaimana dia menggunakan waktu luangnya. Itu untuk apa? Untuk memberi masukan dan peneguhan. Yang kedua, reaksi siswa itu menjadi cermin guru. Jadi reaksi siswa ketika kita mengajar itu sebenarnya menjadi cermin guru. Kalau anak-anak itu malas, anak-anak pasif, itu adalah cermin bahwa saya ngajarnya kurang menarik. Nah, 3, membaca 1 buku 1 bulan dan ini bisa diseringkan. Seringkan ini bisa ditulis isinya dan maknanya. Nah, ini bisa dibuat perencanaan. Nah, kalau di tempat kami, saya melakukan in-house training. Jadi saya membuat sebuah pola, 1 topik pembelajaran, saya minta guru menyiapkan, men-sharingkan, nanti saya memberi afirmasi. Jika saya tidak bisa memberi afirmasi, saya bisa saja mengundang 1 narasumber yang kompeten pada bidang itu. Itu. Rela berkorban. Bagaimana ini diwujudkan?
kami mempunyai klinik mata pelajaran atau bidang studi, yaitu bahwa setiap siswa yang mempunyai kesulitan bisa konsultasi kepada gurunya. Di situ, guru mencatat layanan kepada siswa. Biasanya ada guru bimbingan konseling, itu ada, tapi ini guru mata pelajaran. Misalkan ada anak yang kesulitan matematika, dia bisa konsultasi setelah pelajaran. Kegiatan guru itu menjadi apa? Menjadi ladang berkah, menjadi pelatihan hati. Jadi kegiatan-kegiatan pengembangan guru itu dipahami sebagai apa? Sebagai pelatihan hati. Kalau hati guru menjadi lebih tenang, lebih jernih, batinnya lebih tenang, dia akan mampu melayani siswa dengan lebih tenang dan sabar juga. Nah, sekarang kompetensi profesional. Ini biasanya kompetensi penguasaan terhadap keilmuannya. Kalau dia guru matematika, dia mahir di dalam bidang matematika. Ditunjukkan dengan sertifikasi pada bidangnya. Ahli atau menguasai bidang keilmuannya. Iyalah. Sebagai guru sosiologi, Anda harus menguasai ilmu sosiologi. Sebagai guru bidang studi seni budaya, Anda harus menguasai. Ini menguasai kurikulum, menjadi sangat amat penting. Ongoing formation, yaitu apa? Bina lanjut. Jika Anda sebagai seorang guru senang sekali membuat penelitian, Anda bisa bergabung melakukan riset. Jika Anda tidak senang riset, tapi Anda senang untuk berbicara, Anda bisa menjadi fasilitator. Anda nggak suka menjadi peneliti, menjadi fasilitator, tapi Anda bisa menjadi konten kreator. Itu terus Anda bisa kembangkan. Nah, pedagogi ini penting, dan dalam kaitan ini saya mengambil satu pendapat dari Profesor Dr. Arif Rahman. Suatu saat saya ditanya, apa sih pedagogi? Pedagogi itu sebenarnya sebuah kemampuan keterampilan guru mendelivery materi secara menyenangkan sehingga tujuannya tercapai gitu loh. Nah, agar tujuannya tercapai, menurut Profesor Dr. Arif Rahman ada 10 kompetensi yang harus dikuasai guru. Pertama, mengenal karakteristik siswa, bisa fisik, bisa moral, bisa sosial, bisa kultural, bisa emosional, dan bisa intelektual. Jadi guru harus tahu masing-masing siswa karakteristiknya kayak mana gitu. Maka perlu ada catatan-catatan di sini. 2, guru mampu memahami teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, yang kedua ini banyak sekali ditinggalkan. Seolah-olah ini menjadi tidak penting, padahal ini sangat penting. Belum lama ini saya membuat sebuah in-house training. Ada 2 guru saya minta menyiapkan apa hubungannya teori belajar dengan efektivitas pembelajaran. Saya minta 2 guru ini memaparkan satu topik materi pembelajaran. Topik pembelajaran ini disampaikan dengan cara bla bla bla, ini berdasarkan teori belajar bla bla bla. Dan luar biasa, saya mengapresiasi guru-guru tersebut sangat luar biasa. 3, mampu mengembangkan kurikulum bidang ajarnya. Ini sangat penting. Kalau yang tadi profesional tadi, kalau saya sebagai guru seni budaya, saya harus mampu mengembangkan kurikulum seni budaya itu. 4, menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik di luar kelas maupun di dalam kelas. 5, mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan yang mendidik. Bukan hanya sekedar untuk menyampaikan materi pembelajaran, tapi pengembangan yang mendidik. 6, memfasilitasi pengembangan peserta didik. Jadi peserta didik itu kan beragam-ragam tuh. Nah, guru harus mampu memfasilitasi pengembangan setiap peserta didik. Nggak hanya peserta didik yang paling pintar, yang paling cantik, paling ganteng, atau paling lamban. 7, mampu berkomunikasi secara empatik, efektif, dan santun dengan peserta didik. 8, melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 9, mampu menggunakan hasil penilaian dan evaluasi dan hasil belajar untuk peningkatan pembelajaran. Dan 10, melakukan tindakan reflektif. Saya mempunyai rencana akan membahas satu persatu kompetensi ini dalam sebuah refleksi yang saya tulis. Nanti akan saya share-kan. Ini adalah kemampuan pedagogi. Nah, saudara, cerdas, guru yang cerdas dan humanis itu adalah guru yang memaknai, menghayati keguruannya ini sebagai panggilan. Maka ada sebuah kekuatan yang menggerakkan dirinya
ada bersumber digerakkan oleh kelima mentalitas dasar tadi. Guru itu digerakkan oleh 5 mentalitas dasar tadi. 2, secara keilmuan sungguh mahir, dia menguasai bidang ajarnya. Nggak bisa nggak. 3, dia mampu menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, sehingga siswa tidak bosan. Nah, ketika guru itu cerdas dan humanis, maka siswa akan mampu memahami yang diajarkan. Setelah mampu memahami, siswa akan mampu memaknai nih. Nah, makna untuk hidupnya. Dan yang ketiga, siswa akan mampu menghubungkan apa yang dipelajari dengan dunia nyata, baik dunia nyata saat ini maupun dunia nyata yang akan dia jalani, menghubungkan, sehingga pembelajaran itu sangat menarik. Itulah, saudara, rekan-rekan yang bisa saya sharingkan terkait guru yang cerdas dan berkarakter atau humanis. Sebagai penutup, Master Chang Yen mengatakan, di dunia ini tiada hal yang tidak mampu kita lakukan. Ditakutkan adalah kita tidak mau melakukan. Itu, saudara, yang bisa saya sampaikan. Jika ini bermanfaat, terima kasih. Jika ada pertanyaan atau diskusi, silahkan disampaikan melalui kolom di bawah ini. Itu saja, sukses untuk kita.